Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Pengaruh Biaya Kos terhadap Kualitas Hidup Mahasiswa Semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Ponorogo, Kampus 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana biaya hidup kos mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa di IAIN Ponorogo, khususnya di Kampus 2, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat apakah biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk kos, seperti sewa, biaya listrik, air, dan fasilitas lainnya, berhubungan dengan kondisi kesehatan, kesejahteraan mental, dan hubungan sosial mereka. Penelitian ini akan membantu memahami bagaimana biaya kos mempengaruhi kehidupan mahasiswa di kampus. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dikarenakan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian secara numerik tanpa memberi perlakuan khusus. Jadi data yang kita ambil melalui kuesioner tertutup, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif seperti persentase, rata-rata, dan distribusi frekuensi. Gunanya untuk memaparkan fenomena yang terjadi tanpa ada rekayasa. Banyak mahasiswa IAIN Ponorogo yang berasal dari luar daerah, sehingga mereka harus tinggal di kos selama masa kuliah. Namun, biaya kos yang terus naik menjadi beban tersendiri, terutama bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi terbatas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa harga dan lokasi kos mempengaruhi pilihan mahasiswa. Namun, kos yang murah biasanya memiliki fasilitas seadanya, sementara kos yang mahal menawarkan fasilitas yang lebih lengkap dan nyaman. Kualitas hidup mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan fisik yang dipengaruhi oleh kebersihan dan kenyamanan lingkungan kos, serta kesehatan mental yang bisa terganggu oleh stres akibat biaya kos yang tinggi. Kehidupan sosial yang baik juga berperan penting dalam kesejahteraan mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah biaya kos mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa secara signifikan atau ada faktor lain yang lebih dominan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh biaya kos terhadap kualitas hidup mahasiswa, serta memberikan masukan bagi mahasiswa dan pihak kampus dalam memilih dan menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti lebih dalam terkait dengan biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa di IAIN Ponorogo. Oleh karena itu, identifikasi masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, bagaimana besarnya biaya kos yang harus dibayarkan mahasiswa di IAIN Ponorogo? Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali seberapa besar pengeluaran yang harus ditanggung oleh mahasiswa untuk tempat tinggal selama mereka menjalani perkuliahan. Besarnya biaya kos dapat bervariasi tergantung pada lokasi kos, fasilitas yang disediakan, dan jenis kos yang dipilih oleh mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana mahasiswa mengelola pengeluaran mereka dan apakah biaya kos tersebut berpengaruh pada kesejahteraan finansial mereka. Selain itu, bagaimana mahasiswa memilih kos sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka juga menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah seperti apa kondisi kualitas hidup mahasiswa yang tinggal di kos. Kualitas hidup mahasiswa yang tinggal di kos dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan fisik, tempat tinggal, kesehatan mental, hubungan sosial, dan kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi fisik dan psikologis mahasiswa yang tinggal di kos, termasuk sejauh mana mereka merasa nyaman dan aman di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana kehidupan sosial mereka, apakah mereka terhubung dengan teman-teman dan komunitas di sekitar mereka, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan antara biaya kos dengan kualitas hidup mahasiswa? Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya biaya kos yang dibayarkan oleh mahasiswa dengan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini,
Kita memahami apakah semakin tinggi biaya kos berarti kualitas hidup mahasiswa menjadi lebih baik atau sebaliknya. Apakah biaya yang tinggi justru menambah stres dan mempengaruhi kesejahteraan mereka? Penelitian ini akan menganalisis data untuk mencari tahu apakah faktor biaya kos memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan keseluruhan kualitas hidup mahasiswa yang tinggal di kos. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa aktif semester 4 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI yang sedang menjalani perkuliahan di Yayan Ponorogo dan tinggal di kos sekitar kampus 2. Mahasiswa yang menjadi objek penelitian adalah mereka yang tinggal di kos dan tidak termasuk yang tinggal bersama orang tua atau tempat tinggal lainnya, semisal pondok. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi mahasiswa yang tinggal di kos di sekitar kampus Yayan Ponorogo. Yang kedua adalah variabel penelitian. Pertama, variabel bebas. Ini biaya kos yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang meliputi sewa kos bulanan atau tahunan, serta biaya tambahan seperti listrik, air, dan fasilitas lainnya. Variabel ini mengukur seberapa besar pengeluaran mahasiswa untuk tempat tinggal mereka di kos. Selanjutnya, variabel terikat, yaitu kualitas hidup mahasiswa yang mencakup berbagai aspek penting seperti aspek fisik, seperti kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Aspek psikologis, kesehatan mental mahasiswa yang mungkin dipengaruhi oleh faktor stres dan kecemasan terkait dengan pengelolaan keuangan dan biaya kos. Selanjutnya adalah aspek sosial. Kehidupan sosial mahasiswa termasuk interaksi dengan teman-teman sekos dan kegiatan sosial yang mempengaruhi kesehatan mereka. Aspek lingkungan, contohnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kos yang dapat mengaruhi kualitas hidup mahasiswa secara keseluruhan. Nomor 3, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kos-kosan yang berada dalam radius 3 km dari kampus Yayan Ponorogo, kampus 2. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar mahasiswa Yayan Ponorogo, kampus 2 yang berasal dari luar daerah tinggal di kos, sehingga relevan dengan tujuan penelitian ini untuk menggali pengaruh kos terhadap kualitas hidup mahasiswa di lokasi tersebut. Penelitian, kami menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Nah, ini mengukur pengeluaran mahasiswa untuk biaya kos dan kondisi kualitas hidup mereka yang kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Ini rumusan masalah. Bagaimana gambaran biaya kos yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang Ponorogo? Ini bertujuan untuk menggali besarnya biaya yang dibayar oleh mahasiswa untuk tempat tinggal mereka di kos, baik dari segi sewa bulanan atau tahunan, maupun biaya tambahan lainnya. Selanjutnya, bagaimana kondisi kualitas hidup mahasiswa yang tinggal di kos? Menilai kualitas hidup mahasiswa yang berdasarkan beberapa aspek seperti kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan tempat tinggal mereka. Nomor 3, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara besarnya biaya kos yang dibayar mahasiswa dengan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan menjawab rumusan masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh biaya kos terhadap kualitas hidup mahasiswa KPI semester 4 di Yayan Ponorogo, kampus 2. Poin selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui besarnya biaya kos yang dikeluarkan oleh mahasiswa KPI semester 4 di Yayan Ponorogo, kampus 2. Yang kedua, menjelaskan kondisi kualitas hidup mahasiswa yang tinggal di kos. Yang ketiga, menganalisis apakah ada pengaruh signifikan antara biaya kos dengan kualitas hidup mahasiswa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi.
Poin selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi untuk memahami bagaimana biaya kos mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa. Hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang hubungan antara biaya tempat tinggal dan kesejahteraan mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, tentu saja bagi mahasiswa. Penelitian ini membantu mahasiswa dalam memilih tempat kos yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan informasi yang lebih jelas, mahasiswa bisa lebih bijak dalam memilih kos yang tidak memberatkan keuangan mereka. Yang nomor dua, bagi pemilik kos. Penelitian ini memberikan masukan kepada pemilik kos agar harga kos yang mereka tawarkan sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Dengan begitu, pemilik kos bisa lebih adil dalam menentukan harga berdasarkan kenyamanan yang ditawarkan. Selanjutnya, bagi pihak kampus. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi pihak kampus dalam merencanakan kebijakan untuk membantu mahasiswa dalam memilih tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan mahasiswa terkait akomodasi yang lebih baik. Selanjutnya, bab kajian pustaka. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk memberikan dasar pengetahuan serta memperkuat landasan teori dalam penelitian yang sedang kami lakukan. Yang pertama adalah biaya kos dan pengeluaran. Biaya kos adalah seluruh pengeluaran mahasiswa untuk tempat tinggal selama studi, termasuk sewa bulanan, listrik, air, internet, dan fasilitas lainnya. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah nilai yang dibayar konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa. Dalam hal ini, mahasiswa memilih kos berdasar harga dan fasilitas yang ditawarkan. Selanjutnya adalah harga. Harga adalah nilai yang dibayar dalam bentuk harga adalah nilai yang dibayar dalam bentuk uang atau jasa. Dalam memilih kos, mahasiswa mempertimbangkan harga yang sesuai dengan fasilitas yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Selanjutnya adalah indekos. Indekos merupakan tempat tinggal sementara yang disewa bulanan, terutama bagi mahasiswa atau masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Fungsi kos tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga untuk melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab mahasiswa. Keputusan pembelian jasa. Keputusan pembelian jasa adalah proses di mana konsumen menentukan pilihan terhadap suatu produk atau layanan. Selanjutnya, kualitas hidup. Menurut WHO, kualitas hidup mencakup dimensi fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Kualitas hidup mahasiswa dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, kondisi fisik dan mental, serta juga interaksi sosial. Pengaruh biaya kos terhadap kualitas hidup. Biaya kos yang tinggi dapat menimbulkan tekanan keuangan yang berpengaruh pada kualitas hidup mahasiswa. Namun, apabila biaya yang tinggi diimbangi dengan fasilitas yang memadai, maka dampaknya bisa positif. Oleh karena itu, hubungan antara biaya kos dan kualitas hidup tidak selalu bersifat negatif atau linear. Dan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari Mas Bintang tadi, yang kemudian yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara biaya kos yang dikeluarkan mahasiswa dengan kualitas hidup yang mereka rasakan. Nah, biaya kos ini meliputi seperti sewa bulanan, biaya listrik, air, dan fasilitas tambahan lainnya. Biaya yang tinggi jika tidak disertai fasilitas yang memadai dapat menimbulkan tekanan finansial dan stres yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup mahasiswa. Kualitas hidup sendiri dinilai dari 4 aspek, yaitu yang pertama fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, dan yang terakhir lingkungan. Nah, jika fasilitas kos baik dan lingkungan mendukung, maka
maka pengaruh negatif dari biaya yang tinggi dapat ditekan. Kemudian dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi dasar untuk melihat apakah ada hubungan antara besarnya biaya kos dan kondisi kesejahteraan mahasiswa selama tinggal di perantauan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara yang menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel dan harus dibuktikan melalui penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah 1. Hipotesis nol atau HO. Ini artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa. Artinya, penelitian ini ingin mengetahui apakah biaya kos yang dikeluarkan mahasiswa berhubungan dengan kondisi hidup mereka. Jika hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan, maka hipotesis alternatif diterima. Namun, jika tidak ada hubungan yang berarti, maka hipotesis nol yang diterima. Untuk selanjutnya, latar penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitar lingkungan Kampus 2 IAIN Ponorogo. Kenapa kok kelompok kami memilih lingkungan sekitar Kampus 2 IAIN Ponorogo? Ini karena banyak mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di kos wilayah tersebut. Nah, area ini memiliki beragam jenis kos, mulai dari yang fasilitasnya lengkap hingga yang sederhana, dengan harga yang lebih murah tentunya. Nah, perbedaan ini mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan akses mahasiswa terhadap kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap tepat untuk meneliti pengaruh biaya kos terhadap kualitas hidup mahasiswa karena memiliki kondisi nyata yang mereka alami selama perkuliahan itu berlangsung. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Februari 2025 sampai 5 Mei 2025 atau sebelum ujian tengah semester. Nah, waktu ini dipilih karena agar peneliti dapat memperoleh data yang menggambarkan kondisi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa secara nyata selama masa perkuliahan, serta memberikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu rancangan atau desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa. Data dikumpulkan dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik menggunakan korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Nah, desain ini dipilih karena peneliti tidak memberikan perlakuan tetapi hanya mengamati dan menganalisis
hubungan yang terjadi secara alami. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo yang tinggal di kos sekitar lingkungan kampus 2. Nah, jumlah populasi dari mahasiswa semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini sebanyak 60 orang. Nah, sampel yang diambil yaitu sebanyak 20 orang menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu seperti mahasiswa semester 4, kemudian tinggal di kos radius 2 km dari kampus. Dan ketiga, sudah tinggal di kos minimal 1 semester. Dan yang keempat, bersedia mengisi kuesioner. Nah, teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan peneliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 teknik utama dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner tertutup. Nah, angket dibagikan kepada mahasiswa KPI semester 4 yang tinggal di kos sekitar kampus 2 IAIN Ponorogo. Nah, kuesioner terdiri dari 12 pertanyaan tentang biaya kos dan 16 pertanyaan tentang kualitas hidup. Nah, skala yang digunakan adalah skala Likert 1 sampai 4. Nah, yang kedua yaitu observasi secara langsung. Peneliti mengamati 3 jenis kos dengan kategori harga berbeda, seperti murah, menengah, dan mahal. Untuk menilai fasilitas dan kondisi lingkungan kos seperti kebersihan, keamanan, dan pencahayaan. Yang ketiga yaitu wawancara terstruktur. Nah, wawancara dilakukan kepada 20 mahasiswa guna menggali informasi lebih dalam seperti alasan memilih kos, kemudian pengeluaran yang tidak terduga, dan dampak biaya kos terhadap kehidupan sosial dan belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian atau alat penelitian. Nah, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur data dari responden. Nah, instrumen penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kuesioner dengan 28 pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai 4, terdiri dari 12 item biaya kos dan 16 item kualitas hidup. Yang kedua yaitu lembar observasi untuk menilai kondisi fisik kos menggunakan skala 1 sampai 3. Nah, kemudian ada panduan wawancara yang berisi 8 pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam persepsi dari mahasiswa. Penggunaan skala Likert 4 poin bertujuan agar responden memberikan jawaban yang lebih tegas dan hasilnya lebih mudah dianalisis secara statistik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang uji validalitas, reliabilitas, dan hipotesis. Nah,
Oke, kita akan masuk di pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami menguji keakuratan data yang diperoleh dari kuesioner ini. Nah, jadi sebelumnya data yang digunakan itu kami pastikan dulu bahwa kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa itu memang bisa dipercaya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah uji validalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah pertanyaan dalam kuesioner itu benar-benar mengukur apa yang kita teliti. Misalnya, jika kita ingin mengetahui kualitas hidup mahasiswa, maka pertanyaan yang harus sesuai dengan aspek-aspek kualitas hidup seperti kondisi fisik mereka, psikologis mereka, dan lingkungan mereka. Kemudian, yang kedua yaitu adalah uji reliabilitas. Nah, ini untuk melihat apakah hasil kuesioner itu konsisten atau tidak. Jadi kalau kita mengisi kuesioner kali dalam waktu yang berbeda, hasilnya tidak berubah banyak, artinya instrumen yang kita gunakan itu sudah percaya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini menggunakan uji statistik yang namanya pretest. Jadi juga akan mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa. Jadi mereka diberi pertanyaan tentang kualitas kos tersebut. Nah, kami mempunyai dua hipotesis. Yang pertama hipotesis 0, artinya ada pengaruh antara biaya kos dan kualitas hidup mereka. Yang kedua hipotesis alternatif, yaitu satu, artinya ada pengaruh antara biaya kos dan kualitas hidup mahasiswa. Nah, uji hipotesis ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian kami, apakah biaya kos memang berpengaruh terhadap kualitas hidup mahasiswa atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang tringualisasi data dan metodenya. Selanjutnya untuk memperkuat keabsahan atau kepercayaan terhadap data yang kami kumpulkan itu, kami menggunakan yaitu triangulasi. Triangulasi itu seperti cara untuk melihat data dari berbagai sisi atau sudut pandang berbeda agar hasil data itu jadi lebih kuat dan tidak berat sebelah. Kami memakai 4 jenis triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi data. Kami menggunakan data dari mahasiswa, yaitu data primer, dan juga dokumen-dokumen pendukung dari data sekunder. Jadi misalnya kami tidak hanya mengandalkan angket, tapi juga mengecek dokumen seperti kebijakan kampus atau data biaya kos dari sumber yang lain. Itu. Kemudian triangulasi yang kedua yaitu triangulasi instrumen. Di sini kami menggunakan uji validalitas dan reliabilitas pada kuesioner sebelumnya untuk menyebarkannya. Jadi kami cek dulu apakah pertanyaan sudah sesuai dan hasilnya itu konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu triangulasi teori. Kami hanya menggunakan satu teori. Kami tidak menggunakan satu teori, tapi gabungan dari beberapa teori. Contohnya kami memakai dari teori Maslow yang menjelaskan bahwa manusia itu butuh kenyamanan, keamanan, dan lain-lain itu. Dan kami juga memakai teori ekonomi mahasiswa untuk melihat bagaimana mahasiswa itu mengatur pengeluaran mereka seperti makan, intinya pengeluaran hidup mereka. Kemudian yang keempat yaitu triangulasi metode. Jadi kami tidak hanya memakai angket, kami juga menambahkan wawancara dan observasi. Misalnya kami lihat langsung kondisi tempat kos atau kami melihat tempat kos mereka. Kalau tidak seperti itu, kami juga mendengarkan cerita dari mahasiswa secara langsung. Kami mendengarkan cerita dari mereka tentang kos mereka. Nah, dengan triangulasi ini hasil penelitian kami dilihat dan
terakhir yaitu kesimpulan. Nah, hasil penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa memang kos itu sangat mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa IAIN Ponorogo. Nah, seperti yang kami teliti pada jurusan KPI semester 4, pengaruh itu bisa terlihat dari berbagai aspek, seperti kondisi fisik. Mereka misalnya kenyamanan saat tidur dan atau makan. Nah, psikologis juga bisa jadi seperti pada mereka bisa stres atau tidak, ataupun hubungan sosial dan juga lingkungan mereka tempat tinggal. Kadang orang yang berpindah dari tempat yang lain, tempat yang baru itu kadang perlu penyesuaian. Jadi banyak juga mahasiswa yang kadang susah bergaul dengan masyarakatnya, bahkan sama teman kos yang sudah bertahun-tahun saja tidak kenal. Kemudian ada juga yang menarik dari tempat tinggal kos ini, kadang juga tempat kos yang mahal itu juga belum tentu menjadi potensi menjadikan kualitas hidup itu bisa buruk. Biasanya kualitas kos itu mahal itu karena tempatnya pertama dekat dengan kampus, yang kedua fasilitasnya full atau banyak, yang ketiga bersih. Nah, seperti itu. Itu kadang yang membuat kos itu mahal. Kemudian dari penelitian ini kami juga kami mengharapkan bahwasanya bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa baru agar tidak asal memilih kos. Kadang mahasiswa itu memilihnya kos yang murah atau yang murah, tapi tidak memerhatikan kondisi sekitarnya seperti kebersihannya dan lain-lain. Nah, kami juga berharap dari proposal ini bisa menjadi masukan bagi kampus sendiri untuk membuat kebijakan akomodasi atau mungkin memberikan informasi kepada mahasiswa baru yang akan masuk itu agar mereka agar mereka ketika masuk kampus itu punya pandangan lah untuk memilih kos yang baik dan bagus. Nah, kami juga sadar bahwa penelitian ini mungkin kurang dari kata sempurna. Jadi kami mohon maaf sebesarnya karena mungkin ini kali pertama kami belajar dari membuat proposal ini. Jadi ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kekurangan dari yang kami sampaikan. Mungkin itu kurang lebihnya. Selamat maaf sebesarnya. Kami dari kelompok 3 mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.